Halo pemula, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara mudah merawat bonsai kita. Simak terus. Pertama-tama ada baiknya kita ketahui dulu bonsai itu apa sih. Nah, sesuai pendapat teman-teman yang hobi bonsai juga, dan saya coba simpulkan sendiri kalau pohon bonsai itu atau bonsai itu adalah pohon dalam pot yang menyerupai pohon di alam liar atau bentuk kecil dari pohon di alam liar. Sedangkan yang menentukan hidup mati dari pohon di alam liar adalah alam sendiri. Sedangkan bonsai yang menentukan hidup matinya adalah kita sendiri. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dengan cara tekan tombol merah di bawah ini dan bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa selalu menonton video-video terbaru dari saya. Oke, sekarang apa yang perlu kita lakukan kalau kita mempunyai bonsai, atau mungkin kita kasih contoh ada teman-teman pemula yang lagi senang-senangnya membeli bonsai, kemudian setelah dibeli dibawa ke rumah, terus kita taruh di tempat yang sesuai keinginan kita. Yang penting kita senang melihatnya dan menghiasi rumah sesuai dengan pemandangan yang ada di rumah. Dia cocok diletakkan di tempat itu. Apakah cukup seperti itu? No. Meski terlihat sepele teman-teman, sesuai pengalaman saya ternyata penempatan bonsai di rumah kita ataupun setting tempat bonsai itu sangat perlu sekali teman-teman. Nah, sehingga yang pertama saya akan berbagi cara untuk merawat bonsai dengan mudah. Yang pertama itu kita harus pastikan pohon bonsai kita terkena matahari. Jadi teman-teman harus meletakkan bonsai teman-teman di tempat yang terbuka ataupun halaman yang terbuka agar terkena sinar matahari yang full. Karena apa? Karena sinar matahari sangat penting bagi setiap tumbuhan yang ada di bumi ini teman-teman. Nah, sinar matahari, semua tumbuhan itu perlu sinar matahari teman-teman. Untuk dia berfotosintesis sesuai pelajaran yang pernah kita dapat di SD, pelajaran IPA, bahwa fotosintesis sangat perlu bagi tumbuhan untuk memproduksi makanan sehingga pertumbuhan pada tanaman akan bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah penyiraman teman-teman. Penyiraman sangat perlu teman-teman, karena apa? Air adalah salah satu sumber kehidupan di bumi ini, dan air bisa saja ataupun memang lebih penting daripada makanan teman-teman. Saya pernah baca di salah satu referensi yang saya baca yang pokoknya bisa dipercayalah, artinya air itu sangat perlu ataupun lebih perlu dibandingkan makanan untuk bertahan hidup lebih lama. Jadi lakukanlah penyiraman secara rutin, kalau bisa 2 kali sehari. Kalau tergantung juga media yang pada bonsai, jika masih terlihat agak lembab, teman-teman bisa menyiramnya sekali saja sehari, atau mungkin pada saat musim hujan teman-teman tidak perlu menyiramnya. Karena apa? Saya sering melihat teman-teman kesalahan pada saat merawat bonsai itu adalah lupa menyiram teman-teman. Sekali 2 kali nggak masalah sih, tapi kalau berkali-kali ya siap-siap saja. Ucapkan selamat tinggal kepada bonsai kita karena dia akan jadi almarhum. Oke, itu dia penyiraman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pembasmian hama. Hama paling sering muncul ataupun berada pada bonsai kita, yaitu di ranting dan di daun-daun bonsai. Biasanya ada semut-semut yang merah itu, dia bertelur di sana, biasanya telurnya putih-putih, juga ada hama yang putih-putih. Nah, bagaimana cara kita menghilangkannya? Kita bisa menggunakan anti hama atau mungkin disebut insektisida ya. Pokoknya jenis apa aja itu ada banyak yang jual di stand-stand bonsai ataupun di toko-toko pertanian terdekat di rumah teman-teman. Jadi kita harus artinya rutin melihat bonsai kita apakah dia terserang hama ataupun tidak.
karena itu harus diatasi secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan bisa menyebabkan kematian pada ranting bonsai, kemudian bisa saja langsung berpengaruh pada bonsai kita dan mati total. Oke, atau teman-teman tidak sempat membeli ataupun males mending biarin aja, nanti kena hujan juga hilang. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi, lebih praktis teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa atau tidak bisa menyediakan obat anti hama itu, teman-teman bisa langsung habiskan semua daunnya kuning sampai ke ranting-ranting. Teman-teman bersihkan pakai air dan tangan, dilus-lus seperti ini, biar pastikanlah hamanya itu hilang, karena nanti akan tumbuh kembali daun-daun yang baru yang lebih segar lagi. Nah, satu lagi, biasanya teman-teman pasti pernah mengalami kalau daun-daun dari bonsai teman-teman itu menguning terus rontok sedikit demi sedikit, dan teman-teman menganggapnya itu kalau tumbuhan bonsai kita tidak sehat. Tapi itu biasanya terjadi alami teman-teman, karena seiring pertumbuhan pohon bonsai kita, daun-daunnya sudah terlalu lama dia eksis di tanaman bonsai kita, maka dia secara alami akan gugur ataupun menguning, dan dia akan secara sendirinya akan tumbuh tunas-tunas yang baru lagi. Jadi jangan khawatir kalau memang ada teman-teman yang melihat bonsainya daun-daunnya menguning dan rontok sendiri. Itu bisa saja karena daun-daun pada bonsai teman-teman itu sudah terlalu tua dan perlu diregenerasi lagi. Oke, saya rasa itu saja. Yang penting ada 3 hal tadi, 3 hal pokok yang harus teman-teman pemula lakukan untuk merawat bonsai teman-teman. Saya rasa itu adalah cara yang mudah merawat bonsai. Yang pertama, pastikan terkena sinar matahari. Kedua, penyiraman yang rutin. Dan yang ketiga, pembersihan hama. Nah, kalau sudah 3 hal tersebut teman-teman lakukan, saya jamin bonsai teman-teman akan awet dan tumbuh dengan subur dalam jangka waktu pendek. Karena ini adalah perawatan jangka pendek teman-teman. Artinya perawatan ini harus secara rutin kita lakukan. Penyiraman setiap hari, kena sinar matahari, pembersihan hama bisa saja setiap hari kalau terus hama-hamanya menempel ke daun-daun bonsai teman-teman. Nah, untuk perawatan jangka panjang mungkin saya akan lanjut di video saya berikutnya. Namun untuk teman-teman pemula cukup ketahui itu dulu 3 hal yang tadi saya sampaikan, maka bonsai teman-teman saya jamin akan awet. Oke, sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bisa memberikan informasi bagi teman-teman pemula khususnya. Oke, saya tutup dengan salam bahagia.